Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan di dalam membaca Alkitab. Yang pertama, ketika kita membaca Alkitab, hal yang perlu diperhatikan adalah siapa penulisnya. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan ketika membaca Alkitab, kepada siapa ayat atau buku tersebut dituliskan. Dan yang ketiga, latar belakang penulis dan pembaca harus diperhatikan. Yang keempat, ketika kita membaca, apa yang perlu diperhatikan adalah konteks di dalam pasal, buku, kitab-kitab di Perjanjian Lama, bahkan di Perjanjian Baru. Yang kelima, ketika kita membaca Alkitab, yang perlu diperhatikan adalah arti kata dalam bahasa aslinya. Boleh rujuk di dalam bahasa asli Ibrani atau Yunani. Yang keenam, ketika kita membaca Alkitab, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan terjemahan yang ada agar dapat mengerti lebih jelas apa makna perkabaran ayat tersebut untuk para pembaca di zaman itu dan bagi kita di zaman modern itu. Saudara dan saudari, Alkitab adalah sumber kebenaran. Sebagai orang Kristen, kita harus pegang bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran. Nah, bagaimanakah akhirnya manusia memiliki Alkitab? Dalam Wahyu 1 ayat 1 hingga 3, Allah mengurniakan firman-Nya kepada hamba-hambanya melalui para malaikat. Yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 21, oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Yang ketiga, dalam Wahyu 1 ayat 11, apa yang sudah dilihat dituliskan oleh manusia dalam sebuah kitab. Yang keempat, Ibrani 1 ayat 1, Allah berbicara kepada para nabi. Yang kelima, 1 Tesalonika 2 ayat 13, Alkitab adalah firman Allah, bukan perkataan manusia. Yang keenam, Keluaran 17 ayat 4, Allah langsung berbicara kepada manusia dan manusia menuliskannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah manusia menuliskan firman Allah? 2 Timotius 3:16, Allah mengilhami para penulis Alkitab dengan rohnya. Kedua, para penulis menuliskan firman Allah dalam bahasa manusia, tapi atas dorongan Roh Kudus. Yang ketiga, Keluaran 20 ayat 3 hingga 7, kata-katanya dituliskan oleh Allah sendiri karena Allah yang menuliskan 10 hukum moral. Kita boleh lihat di dalam Keluaran 31 ayat 18 dan Keluaran 34 ayat 1. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat firman Allah bagi manusia? Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu pelita dan terang bagi kehidupan manusia. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang kedua, Mazmur 119 ayat 130, memberi terang dan pengertian kepada orang-orang bodoh. Yang ketiga, Yeremia 15 ayat 16, membawa kegirangan dan kesukaan kepada hati. Yang keempat, Amsal 30 ayat 5 dan 6, perisai bagi orang yang berlindung padanya. Yang kelima, Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan adalah sumber dan standar kebenaran bagi manusia. Yang keenam, 2 Timotius 3 ayat 16, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketujuh, Yohanes 5 ayat 39, kitab suci memberi kesaksian tentang Yesus. Perjanjian Lama berisi nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama kali. Fondasi untuk perkabaran Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Baru berisi kedatangan Yesus, yaitu hidup dan ajarannya, hingga kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Serta janji akan kedatangannya kembali untuk memberikan kehidupan kekal bagi orang-orang benar.
Kita boleh lihat dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Dan 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 18. Saudara-saudari, di dalam Alkitab ada pembahagian Alkitabnya ya. Kalau di Perjanjian Lama kita melihat ada Taurat, ada sejarah, ada puisi atau tulisan, ada juga nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Mari kita lihat. Kalau di dalam Perjanjian Lama, Taurat Musa, ya dipanggil Taurat Musa. Dalam 2 Tawarik 23 ayat 18, 30 ayat 16, 31 ayat 3, dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini adalah dinamai Taurat Musa. Nah, kalau sejarah bagaimana? Itu kita dapati dalam kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, dan Esther. Ini adalah sejarah. Bagaimana pula dengan puisi atau tulisan? Kita boleh lihat di dalam kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Itu adalah puisi atau tulisan. Nah, ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar kita boleh lihat di dalam kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Nabi-nabi kecil pula terdapat di dalam kitab Hosea hingga kitab Maliaki. Nah, bagaimana pula dengan buku-buku di Perjanjian Baru? Buku-buku di Perjanjian Baru dapat dikategorikan dalam beberapa bagian saja, yaitu Injil, sejarah, surat-surat, dan nubuatan. Kalau Injil terdapat di kitab mana? Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu adalah Injil. Sejarah pula kita mendapati di Kisah Para Rasul. Surat-surat yaitu di kitab Roma sampai kitab Yudas. Dan nubuatan terdapat di dalam kitab Wahyu. Jadi saudara-saudari, ketika kita membaca Alkitab, ada langkah-langkahnya. Bagaimanakah langkah membaca Alkitab? Yaitu sebelum dan sesudah membaca kitab suci, harus terlebih dahulu dimulai dengan apa? Dengan doa dan diakhiri dengan doa juga. Maksudnya adalah untuk mengundang Roh Kudus yang adalah sumber kebenaran untuk membantu di dalam mengerti dan mengaplikasikan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Kedua, jangan pernah menginterpretasikan ayat-ayat Alkitab menurut kehendak sendiri. Tetapi biarlah itu harus berdasarkan kehendak Roh Kudus. Kita boleh lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 20. Yang ketiga, bagaimana langkah membaca Alkitab? Satu ajaran atau doktrin tidaklah boleh didasarkan oleh hanya 1 atau 2 ayat saja, tetapi harus didukung oleh ayat-ayat yang cukup mendukung dan sesuai dengan konteks ayat-ayat yang dikutip, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Jadi bukan dengan sembarangan mengutip ayat atau di luar konteks. Yang keempat, bagaimana langkah membaca Alkitab? Prinsip yang utama dalam membaca Alkitab adalah kita membaca Alkitab bukan untuk menemukan ayat-ayat yang akan kita gunakan untuk mendukung ide kita sendiri, sehingga ide itu terlihat benar, padahal sesungguhnya salah. Ini yang disebut dengan model exegesis, ya, yaitu manusia mempunyai ide lalu mencari ayat-ayat di Alkitab untuk mendukung ide tersebut. Jadi biarlah kita membaca, ya, bacalah Alkitab untuk menemukan kebenaran yang berguna bagi kehidupan pribadi. Ini disebut dengan model exegesis, di mana manusia membaca Alkitab dan menemukan kebenaran untuk dihidupkan dalam hidup sehari-hari. Kesimpulan, Alkitab adalah firman Allah, diberikan kepada para penulis Alkitab, yaitu nabi dan para rasul, melalui Roh Kudusnya. Yang kedua, Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tetapi harus meminta kuasa Roh Kudus untuk membantu manusia mengerti dan menghidupkannya. Yang ketiga, tidak ada pertentangan antara para penulis yang ada di dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Baru. Tidak ada. Semuanya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Yang keempat, di dalam menafsirkan isi firman Tuhan, ada metode-metode yang perlu diikuti. Secara garis besar, metode tersebut adalah siapa yang penulis,
Dan siapa pendengarnya? Apa pekabarannya untuk para pembaca zaman itu dan kita sekarang? Latar belakang penulis dan pendengar. Yang kelima, firman Allah akan sangat berkuasa bila mana manusia membuka hati terhadap pekerjaan Roh Kudus melalui firman yang dibaca. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.